Sebelum saya ke narasumber saya, kita lihat dulu yuk. Ini saya punya timeline dari langkah atau safari politik dari Prabowo Subianto. Tanggal 2 Mei berkunjung bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan 2 Mei mengunjungi Megawati di Menteng, Jakarta. Dan kita lihat tanggal berikutnya di bulan yang sama menemui Kofifa Indar Parawansa, pemirsa Gubernur Jatim. Tampaknya memang gencar ya menemui tokoh-tokoh penting di Republik kita. Di bulan yang sama di Mei juga mengunjungi Ponpes Tebu Ireng, pemirsa, Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, dan juga bertemu dengan Surya Paloh di bulan Juni 2022. Di bulan Januari awal tahun pemirsa di 2023 bertemu dengan Gibran, Wali Kota Solo. Dan tak beberapa hari berselang bertemu dengan Bobi Nasution di Kota Medan, pemirsa. Ya, sebelum saya ke Mas Habibur Rahman, bahkan Pak Nursiwan, mungkin saya ingin muaranya ini dari Bang Ege terlebih dahulu. Seberapa penting sih suara relawan Jokowi, restu Pak Jokowi untuk memenangi Pilpres? Kalau kita lihat dari beberapa survei yang ada, sementara ini yang saya tahu angkanya di 15% atau 30%-an gitu. Jadi sebetulnya masih relatif kecil pada saat ini. Nah, kita kan tidak tahu nanti deklarasi dari capres cawapres ini menjelang Oktober itu seperti apa. Nah, di situ mungkin bisa berubah lagi konstelasinya. Tapi yang menjadi menarik kan bukan itu. Saya nanti biar Habibur Rahman ini yang mencoba menjelaskan, dan kemudian Abang dan Nusirwan juga mencoba melihatnya. Kan Bapak Prabowo ini sudah terlanjur menjadi, sekarang ada istilah all president's man, all Jokowi's man, atau katakanlah Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo. Berarti dia akan menempatkan diri sebagai orang yang melanjutkan kontinuitas pembangunan dengan beberapa perbaikan. Sementara di luar sana, kalau Anda tidak suka antitesis, ada perubahan dan perbaikan. Nah, ini kan tentu saja berharap dengan ini maka suara pendukung Joko Widodo berapapun itu nanti tersisa 15, 30 atau makin meningkat, jangan lupa di sisi lain ada kepuasan terhadap Bapak Joko Widodo itu dari berbagai survei makin tinggi setelah PPKM selesai, ditambah lagi dengan kesuksesan G20 kemarin ya. Nah, lepas dari resesi yang ada menghadang di depan mata. Nah, kalau ini bergerak naik, maka akan jauh lebih penting bagi Bapak Prabowo untuk berusaha mengambil sebagian besar dari ini. Ada beberapa lembaga survei kemarin mengatakan, saya nggak terlalu kenal nama lembaga survei ini, karena 40,6% buat Prabowo, 40,5% buat Ganjar gitu ya, dan 15,6% buat Anies dari pendukung Jokowi. Tapi Pak Suko Widodo di Surabaya lain lagi, tinggi sekali untuk Pak Ganjar, dan beberapa lembaga survei juga mengatakan demikian. Semakin sukses Pak Jokowi, semakin tinggi buat Pak Ganjar. Ini berarti tantangan bagi Bapak Prabowo, dan karena itu kesengajaan yang dibetulkan tadi bisa kita pandang seperti itu. Tapi pada sisi lain, untuk teman-teman di PDIP dan Bang Nusirwan, nanti kita juga perlu melihat bagaimana ketika pada saat-saat menjelang deklarasi, apakah Maret di Rakernas atau ke Juni seperti kata Bapak Sekjen, atau menjelang didaftarkan, ternyata harus berhadapan antara kandidat yang diusung oleh Indonesia Raya dengan kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ini saya yakin di PDI Perjuangan dengan segala situation room-nya sudah dianalisis. Nah, kalau itu terjadi, betul akan terjadi juga perebutan suara pendukung Jokowi di samping basis suara yang memang sudah dimiliki oleh PDI Perjuangan yang makin naik menurut beberapa lembaga survei, apalagi kalau tertutup. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik sekarang ini antara Prabowo dengan Anies dulu, atau dengan Ganjar di berbagai lembaga survei. Tapi kalau nanti sudah akan didaftarkan, segera Bang Nusirwan akan masuk di dalam peta kompetisi yang sesungguhnya. Baik, sebenarnya sah-sah saja berebut suara Jokowi untuk Pilpres 2024, tapi masih ada pandangan sinisme di sini, Mas Habibur Rahman. Setidak percaya diri itukah capres-capres ke depan nantinya harus merebut suara Jokowi baru berasa aman? Seakan tidak percaya diri dengan suara yang sudah diraih atau mungkin dimiliki saat ini. Mas Habibur Rahman. Ya, saya pikir kita tidak membatasi wacana kita soal pencapresan saja ya, peralihan kalkulasi
merebut suara saja. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan situasi yang nyaman, ya, situasi yang bersahabat menjelang tahun politik ini, menjelang event politik yang amat penting tahun depan. Kita tahu 2 kali pilpres kemarin kita kan seru ya, cukup seru ya, cukup panas. Nah, kita ingin ada perbaikan. Besok itu kalau bisa lebih soft ya, lebih nyaman, lebih banyak keceriaan. Karena itu Pak Prabowo banyak ketemu tokoh-tokoh ya di berbagai daerah dalam konteks itu, lebih dalam konteks itu, Ya. bukan sekedar kalkulasi hitung-hitungan suara kelompok ini, kelompok itu. Mungkin Baik. seperti itu. Pak Nursirwan, Kalau kalau misalnya tadi dikatakan seberapa penting dukungan atau restu Pak Jokowi, tentu secara normal ya, memang penting sekali ya. Kita tahu Pak Jokowi presiden 10 tahun, kemudian juga pendukungnya sangat besar ya. Ya, itu memang demikian faktanya. Oke, baik, diamini ya bahwa suara Pak Jokowi, restu Pak Jokowi menjadi penting. Saya sekarang ke Pak Nursirwan, apakah masih dengan ketetapan hati Pak Nursirwan tidak mengapa menjadi penonton saat ini? Mengingat suara Pak Jokowi ini kan begitu diperebutkan. Seberapa yakin sih PDIP bahwa suara Pak Jokowi akan semuanya ke PDIP? Pak Nursirwan. Tentu kami bersyukur sebuah pengakuan faktual bahwa kepemimpinan Pak Jokowi diakui keberhasilannya, dan itu terlihat dari upaya untuk mencoba mempengaruhi atau katakanlah mengambil porsi suara yang mungkin besok di pemilihan di 2024 itu bisa diambil. Konstitusi, jangan lupa, konstitusi, saya mengatakan konstitusi bahwa besok Pak Jokowi pada 2024 mengakhiri 2 kali masa jabatan. Sehingga yang tampil tentu ini kata konstitusi ya, bukan kata Pak Nursirwan gitu ya, harus tampil yang lain kan begitu. Ini saja. Jadi kalau perbandingannya itu adalah kami sangat bersyukur bahwa Pak Jokowi ternyata luar dalam atas bawah diakui keberhasilannya, karena beliau adalah dari PDI Perjuangan dan itu memberikan manfaat ternyata bagi rakyat Indonesia. Oke. Berkaitan dengan 2024-nya sendiri, karena nanti akan mengakhiri masa bakti 2 kali periode itu, Pak Ghazali yang sudah siap-siap untuk menjawab apa yang saya katakan. Ini yang tampil nanti yang lain gitu ya. Saya setuju ini. Mau tidak mau ini konstitusi Mbak ya. Jadi saya setuju ini realistis sekali. Jadi tentu pergerakan ini nanti mappingnya akan berbeda ya. Jadi saya setuju sekali ini realistis ya. Malah ini menurut saya jauh lebih realistis dalam konteks begini. Memang sekarang tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Betul. Bahkan dibandingkan presiden-presiden Amerika pun kalau hari ini kita bicara tinggi 76%. Clinton itu paling tinggi 66% cuma. Tapi kan masih tahun sedang berjalan. Nah, jangan lupa begitu presiden itu selesai, kita lihat juga sekarang para relawannya bagaimana coba. Para relawannya saja sedang berusaha melakukan musrah kemana-mana untuk mencari siapa penerusnya gitu ya. Seakan-akan mereka juga akan membawa apa yang dibayangkan di Jokowi, dan hasilnya bisa beda-beda gitu. Jadi kenapa itu yang terutama ingin dikejar? Kenapa tidak seperti kata Caca tadi malah dan atau para pengamat lain, tampilkan diri sendiri karena angkanya cuma 15 atau 30%. Sementara ini kemana-mana sedang berusaha mencarikan dukungan-dukungan. Baik. Ya nanti sesaat lagi saya akan bahas karena ada anggapan orang juga atau para pengamat bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan 2 putra atau mungkin pertama bahkan juga mantu ini seakan-akan bahwa komunikasi dengan PDIP ini mandek. Nanti kita akan tanya langsung dengan PDIP bahkan juga dengan Gerindra. Benar nggak ya? Sesaat lagi.